Oke, halo semuanya, balik lagi bareng aku Prikadi. Seperti janji aku di video sebelumnya bahwa kita bakal comparein antara kedua HP ya. Ini ada iPhone 11 yang dirilis pada tahun 2019 dan yang sebelah kiri ini ada iPhone 12 mini yang dirilis pada tahun 2020. Tapi guys, walaupun keduanya memiliki perilisan yang berbeda, selisihnya 1 tahun, tapi dari segi harganya ini bisa dibilang sama. Untuk harga secondnya kedua iPhone ini sekarang harganya di angka 5 jutaan rupiah. So, lebih worth mana di antara keduanya? Kita bakal bahas satu persatu di dalam video ini. Oke, kita bakal bahas dari segi desain dan juga build quality dari kedua iPhone ini, dan di akhir video nanti kita bakal kasih kesimpulannya lebih worth it mana berdasarkan value dan juga harganya antara iPhone 11 dan juga iPhone 12 mini. Kita bakal bahas dulu dari segi desain dan build quality di bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya dari segi desainnya ini masih sangat identical ya guys ya. Baik iPhone 11 dan iPhone 12 mini ini menggunakan bahasa desain yang sama, menggunakan kamera yang mengkotak kayak gini dengan lensa dual kameranya ada di belakang. Yang membedakan kalau misal kalian detail ya, untuk iPhone 12 mini dari segi kameranya ini sedikit lebih besar ya, sedikit lebih besar dibandingkan dengan iPhone 11. Tapi untuk bagian-bagian lainnya sama persis, di bagian logonya juga sama persis, di bagian framenya sama persis, flashnya juga penempatannya ini sama persis. Dan yang paling signifikan perbedaannya hanya di bagian size-nya ya. Untuk iPhone 12 mini ini super kecil ya, enak banget digenggam di satu tangan. Sementara untuk iPhone 11 ini lebih gede karena dari segi size layarnya ini 6,1 inci, untuk yang 12 mini 5,4 inci. Kita lanjut ke bagian samping ya. Untuk model bagian samping iPhone 11 mini ini lebih kekinian guys ya. iPhone 11 mini ini lebih kekinian karena menggunakan desain yang mengkotak kayak gini. iPhone terbaru sekarang kayak iPhone 15 series itu juga menggunakan bahasa desain yang mengkotak kayak gini. Dan dari segi material yang dipakai ini sebenarnya sama-sama menggunakan aluminium 7000 series. Tapi entah kenapa yang aku rasain iPhone 12 mini ini kerasanya lebih kokoh dan lebih premium digenggam di tangan, karena ya mungkin desain mengkotak kayak gini yang kerasanya itu lebih kokoh. Sementara untuk iPhone 11 ini masih menggunakan desain-desain kayak iPhone X, iPhone XS yang menggunakan desain rounder kayak gini. Tapi believe me guys, kalau misalkan kalian pakein casing ya, iPhone 11 itu enak banget dipakein casing, langsung masuk ya. Berbeda dengan iPhone 12 mini, kalau kita pakein casing tuh kayak susah banget karena bentuk-bentuk sampingnya itu mengkotak guys ya. Itu di bagian sampingnya. Dan untuk di bagian tombol-tombolnya juga ini identical ya, identical, ini masih sama persis ya. Di bagian tombol-tombolnya ada tombol mute, volume up and down nya juga masih sama, tombol powernya juga masih sama. Yang membedakan tombol-tombolnya yaitu di bagian SIM cardnya aja. Untuk yang 12 mini ada di sebelah kiri, untuk iPhone 11 ini di sebelah kanan ya. Itu di bagian framenya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas dari segi bahasa desain di bagian depannya ya. Untuk iPhone 12 mini ini dan juga iPhone 11 sebenarnya memiliki bahasa desain yang sama, memiliki notch di kedua poni atasnya ini ya, dan ukurannya pun bisa dilihat ya, ini bisa dibilang mirip-mirip. Tapi kalau kalian detail, iPhone 12 mini ini dari segi ukuran poninya lebih kecil, dan dari segi ukuran bezelnya juga jauh lebih tipis dibandingkan dengan iPhone 11. iPhone 11 karena ini menggunakan layar yang IPS Retina display, dari segi bezelnya itu masih tebel banget guys ya. Ada satu hal yang menarik untuk bagian depannya dari segi proteksinya, yaitu untuk iPhone 12 mini udah memakai proteksi ceramic shield ya. Sementara untuk iPhone 11 ini masih memakai scratch resistant. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan iPhone yang harusnya lebih kokoh dan lebih tangguh, iPhone 12 mini ini lebih bagus dari segi proteksinya. Itu di bagian bahasa desain dan juga build quality-nya. Jadi untuk poin pertama dari segi desain dan build quality aku lebih prefer di iPhone 12 mini. Kita bakal lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu di bagian layarnya ya. Untuk bagian layar keduanya memiliki spesifikasi yang sangat berbeda guys ya. Untuk iPhone 11 memiliki layar Retina display dengan bentang layar 6,1 inci. Ini layarnya udah enak banget untuk menonton konten media. Layarnya nggak terlalu gede dan juga layarnya nggak terlalu kecil. Ini pas kalau
kalian mempunyai tangan yang gede kayak aku ya. Walaupun kalau misal kita pakai satu tangan kayak gini, ini kerasanya masih kurang nyaman ya, kalau dipakai lama itu masih pegel. Dari segi panelnya juga ini masih menggunakan panel retina display alias panel IPS. Jadi nggak heran ya dia dari segi colornya ini menurut aku nggak setajam kayak iPhone 12 mini. Sementara untuk iPhone 12 mini ini udah di upgrade ya, dia menggunakan layar super retina display. Dan kalau misal kalian bisa lihat dari segi brightness-nya ya, ini udah di set paling full. Brightness-nya udah di set paling mentok. iPhone 12 mini ini jauh lebih terang dibandingkan dengan iPhone 11, karena memang dari segi maksimal brightness-nya untuk yang iPhone 12 mini ini bisa hingga 1200 nit. Dan keunggulan dari layar iPhone 12 mini selain dari bezelnya juga lebih kecil, dia juga dari hitamnya tuh lebih pekat. Ini aku kecilin dulu ya brightness-nya karena emang terang banget. Hitamnya lebih pekat dan warna yang dihasilkan iPhone 12 mini ini juga lebih tajam dan lebih akurat dibandingkan dengan iPhone 11 ini. Kalau misal kita menikmati konten media, dari segi warnanya tuh enak banget dipandang. Tapi ini ada tapinya guys. Karena bentuk layarnya ini kecil, 5,4 inci. Jadi kalau misalkan kita belum terbiasa ya, karena kayak aku yang terbiasa memakai iPhone 11, memakai iPhone 12 mini ini kerasanya kayak ya serba kecil ya, gambarnya kecil, lihat film Netflix juga kerasanya kurang nyaman karena saking kecilnya layar ini. Tapi sekali lagi, ketika kalian udah terbiasa memakai HP-HP kecil ini, dipakai satu tangan nyaman, kalian bakal ketagihan ya untuk penggunaan harian. Tapi kalau misalkan kalian suka nonton konten media, aku lebih prefer HP-HP yang gede kayak tipenya iPhone 11 atau iPhone 12 yang layarnya di atas 6 inci. Dan aku bisa bilang untuk di bagian layarnya dari segi spesifikasinya aku jauh lebih prefer 12 mini. Tapi dari segi ukuran, karena aku suka menonton konten media, aku lebih prefer ukuran di iPhone 11 ini. Tapi untuk dipakai satu tangan, lebih enak mana? Jauh lebih enak iPhone 12 mini. Aku pakai berjam-jam pun ini masih nyaman di iPhone 12 mini. Dari segi beratnya juga ini berbeda ya guys. Dari segi beratnya ini jauh perbedaannya. Untuk iPhone 12 mini ini dia beratnya hanya 135 gram aja. Itu bisa dibilang adalah iPhone paling ringan yang dirilis pada tahun 2020 ya untuk iPhone terbaru dan HP-HP lainnya. Sementara untuk iPhone 11 ini masih lumayan berat di angka 195 gram. Tapi ini ada tapinya ya. Ini buat permasalahan buat kalian yang mempunyai tangan gede. Kayak contohnya aja buat ngetik guys ya. Buat ngetik aku sering banget typo ketika aku memakai iPhone 12 mini ini. Ya karena memang dari segi ukurannya ini kecil guys ya. Kalian bisa notice sendiri di bagian keyboardnya. iPhone 12 mini itu keyboardnya kecil karena emang layarnya kecil. Dan iPhone 11 ini lebih nyaman buat ngetik. Untuk selanjutnya dari segi prosesornya, prosesor dari kedua HP ini juga memiliki perbedaan guys ya. Untuk iPhone 11 memiliki prosesor A13 Bionic, itu adalah prosesor 7 nanometer. Sementara untuk iPhone 12 mini ini lebih canggih lagi, Apple A14 Bionic. Jadi dari segi teknologi, iPhone 12 mini ini lebih canggih, lebih hemat daya, dan juga lebih kenceng dibandingkan dengan iPhone 11 mini. Tapi apakah ini sesuai ketika kita pakai di real world-nya? Kalau aku bisa bilang keduanya hampir nggak ada perbedaan. Keduanya masih sama kenceng ya, masih sama-sama enak buat dipakai harian. Dan aku sama sekali nggak merasakan perbedaan di antara keduanya, khususnya di bagian performanya. iPhone 11 pun ini masih kenceng banget, dan iPhone 12 mini pun masih sama kencengnya ya. Jadi nggak ada perbedaan di real world-nya. Kemudian di bagian kameranya, kedua HP ini juga identical baik di bagian desainnya dan juga spesifikasinya. Untuk lensa utamanya keduanya memiliki sensor yang sama ya. Sensor yang sama, yang membedakan hanya di bagian bukaannya aja. Untuk iPhone 12 mini ini udah di bukaan 1,6. Sementara iPhone 11 ini masih di bukaan 1,8. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian suka dengan foto-foto yang gelap, foto-foto malam, iPhone 12 mini ini sedikit lebih bagus dibandingkan dengan iPhone 11. Nanti di akhir akan aku kasih contohnya beberapa
foto sampel dari kedua HP ini. Sementara untuk lensa keduanya ini ada lensa ultrawide-nya ya, dan lensa ultrawide-nya ini ada sedikit perubahan di antara keduanya. Yang Apple bilang mereka ngasih sensor baru di iPhone 12 mini. Jadi ini upgrade dibandingkan dengan iPhone 11 yang hanya. Kemudian di lensa keduanya ini ada lensa ultrawide-nya ya. Untuk iPhone 11 dan 12 mini sebenarnya dari segi megapikselnya sama persis 12 megapiksel, tapi Apple bilang untuk iPhone 12 mini ini menggunakan sensor baru ya, lebih baru dibandingkan dengan iPhone 11. Kalau lensa utamanya sensornya masih sama persis, sementara untuk ultrawide-nya katanya ini dibekali dengan sensor baru. Dan lensa ultrawide di iPhone 12 mini mempunyai night mode, berbeda dengan iPhone 11 yang hanya lensa utamanya aja yang bisa untuk night mode. Itu dari bagian kameranya. Dan di bagian videonya keduanya udah nggak ada komplain lah ya, keduanya itu sama-sama bagusnya, udah bisa merekam 4K 60 fps. Dan di bagian videonya khususnya stabilisasinya juga aku nggak ngerasain perbedaannya, keduanya masih sangat stabil, masih smooth. Intinya buat kalian para konten kreator, buat kalian yang suka konten video, kedua HP ini masih bagus banget buat video ya. Dari segi stabilisasinya hampir nggak ada perbedaan sama sekali, walaupun ya ada sedikit perbedaan, lebih stabil di iPhone 12 mini ini. Kemudian di bagian selfie kameranya juga ini sama ya, menggunakan 12 megapiksel. Sementara untuk iPhone 11 ini lebih kesusahan kalau menghandle cahaya shadow yang terang gitu ya. Kalau diarahin ke langit dan lain sebagainya itu kayak kesusahan untuk menghandle cahaya. Tapi dari segi hasil yang dihasilkan ini keduanya masih sama persis, masih identikal. Lalu bagaimana dengan kapasitas baterainya dan penggunaan untuk harian bang? Dari segi kapasitas baterainya ini sebenarnya no comparison ya guys. Ya, untuk iPhone 11 ini aku masih ingat banget dulu ketika aku beli baru ini awet banget. Dari segi baterainya 3110, tapi harus kalian ingat ya, ini adalah iPhone, walaupun dari segi spesifikasinya 3100, kalau di compare dengan Android itu kecil banget. Tapi untuk ukuran iPhone itu merupakan size yang gede di ukuran baterainya. Dan aku masih ingat banget dulu waktu awal beli ini masih tembus 7 hingga 8 jaman screen on time. Kalau sekarang kan emang baterainya udah strip, aku udah pakai 4 tahun. Jadi kalau dipakai screen on time-nya hanya 5 jaman aja. Tapi harus ingat dulu ketika aku beli baru ini bisa tembus hingga 7 sampai 8 jam screen on time. Ini pun nggak pernah aku ganti baterai ya, aku nggak pernah mengganti baterai. Ini dipakai 4 tahun, sekarang baterainya udah strip dan aku nggak pernah ngalamin kendala, masih oke-oke aja. 5 jam menurutku masih sangat cukup dengan kondisi baterai yang strip sekarang. Ya, kemudian untuk iPhone 12 mini ini juga keadaannya masih bagus banget. BH-nya masih 100% guys. BH-nya masih 100% dan screen on time-nya ini hanya tembus di angka 6 jaman aja. Di angka 6 jaman aja, dan menurut aku dengan kondisi HP yang BH-nya masih 100% ini bisa dibilang lumayan boros ya. Ya, tapi kalau misalkan di comparein sekarang lebih boros mana ya, pastinya lebih boros iPhone 11 karena ini BH-nya udah strip, udah minta di servis. Untuk iPhone 12 mini ini kapasitas baterainya hanya 2227 ya. Bisa dibilang kecil banget untuk ukuran iPhone atau ukuran HP, walaupun ini layarnya kecil, HP-nya kecil, tapi tetap ya ini aku bisa bilang boros kalau dikomparin dengan HP-HP lain atau HP-HP iPhone yang lain ya. Tapi kalau misalkan kalian adalah pengguna iPhone X, iPhone XS, aku bisa bilang ini lebih awet dibandingkan dengan iPhone X ya, jauh lebih awet dibandingkan dengan iPhone X. Kemudian untuk pengacasannya aku bisa bilang untuk iPhone 12 mini ini sedikit lebih kencang dibandingkan dengan iPhone 11 karena memang ya dari segi kapasitasnya iPhone 12 mini ini lebih kecil.
Untuk ngecas 0 sampai 50% itu iPhone 12 mini cukup waktu hanya 25 menitan aja ya. Berbeda dengan iPhone 11 ini bisa sampai 35 menitan hingga 40 menitan ya. Tapi kalau misalkan kalian cas full 100%, ini keduanya memang lama ya. Untuk iPhone 12 mini ini 1 jam 35 menitan, 1 jam 40 menitan lah ya. Kalau iPhone 11 ini masih 1 jam 50 menitan. Ya kurang lebih segitu dari segi kecepatan pengecasannya. Itu dari segi baterainya. Kita lanjut lagi ke bagian speakernya ya. Kita bahas dari segi speakernya. Untuk bagian speakernya ini menarik guys, karena keduanya memiliki dual stereo speaker. Ya, dual stereo speaker. Dan untuk iPhone 11 kan ini adalah iPhone yang bisa dibilang lebih lama dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Tapi kalau aku suruh pilih lebih prefer iPhone mana untuk bagian speakernya, aku prefer di iPhone 11. Kenapa bang kok pilih iPhone 11? Karena dari segi suaranya itu lebih kenceng guys. Suaranya lebih kenceng dan bassnya lebih keluar dibandingkan dengan iPhone 12 mini. Memang dari segi kejernihan aku bisa bilang iPhone 12 mini ini sedikit lebih detail, tapi bassnya lebih kurang dan volumenya itu kurang keras. Kemudian lalu kesimpulannya sebenarnya lebih worth it mana dibeli antara iPhone 11 dan iPhone 12 mini untuk harga yang mirip-mirip di tahun 2023. Ini tergantung pada penggunaan harian kalian guys. Kalau misalkan kalian yang seseorang yang suka menonton konten media, suka banget Instagraman, suka banget nonton film Netflix, suka nonton konten-konten video di YouTube, aku sih lebih saranin menggunakan iPhone 11 aja ya. Menggunakan iPhone 11 karena ini lebih enak kalau kita nonton konten media. Lebih buat ngetik juga ini lebih jarang typo ya. Intinya ini enak banget buat menikmati konten media karena layarnya lebih besar. Tapi kalau misalkan kalian yang seseorang mobile, kerjaannya di luar, butuh HP kecil yang powerful, kemudian nggak terlalu membutuhkan layar-layar yang gede untuk menikmati konten media, aku saranin iPhone 12 mini ini sangat cocok kalian beli guys ya. Tapi ini sama sekali nggak aku rekomendasiin buat kalian yang suka ngegame karena layarnya tuh super kecil dan dari segi baterainya ini bisa dibilang lumayan boros ya. Hanya SWT-nya 6 jaman aja. Kecuali kalau misalkan kalian jadiin iPhone 12 mini ini sebagai secondary device, ini super worth it ya. HP utama kalian mempunyai layar yang lumayan gede, kemudian secondary device-nya pakai iPhone 12 mini, aku jamin kalian bakal lebih betah memakai iPhone 12 mini ini ya. Karena untuk harian ini enak banget, kecuali kalau misalkan kalian suka nonton konten media, suka ngegame, aku lebih saranin iPhone 11 aja ya. Mungkin itu aja ya pembahasan singkat dari aku. Buat kalian yang punya pertanyaan silahkan langsung aja drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.